Selamat pagi para siswa yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Saverius Lubuk Linggau. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi para siswa yang terkasih. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Saverius Lubuk Linggau. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Para siswa yang terkasih, materi di bab 1 sudah kita selesaikan dengan membahas berkaitan dengan manusia sebagai makhluk pribadi. Nah, sekarang kita akan memasuki materi di bab 2 dengan judul Suara Hati. Nah, di bab 1 kita sudah melihat bagaimana diri kita, kepribadian kita secara utuh. Nah, dalam diri kita pribadi kita yang secara utuh ini memiliki yang namanya akal budi dan kehendak bebas. Nah, poin berkaitan dengan akal budi dan kehendak bebas ini yang nanti akan berkaitan dengan materi di bab 2, yakni tentang suara hati. Suara hati ini mengandaikan bahwa kita sebagai manusia yang dipastikan, bukan diandaikan, memastikan bahwa dalam diri pribadi manusia itu terdapat akal budi dan kehendak bebas. Nah, dalam akal budi dan kehendak bebas itulah maka dalam pribadi manusia yang utuh muncul yang namanya suara hati. Nah, para siswa yang terkasih, materi tentang suara hati yang akan kita pelajari di bab 2 ini itu nanti akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama ini yang akan kita pelajari yakni tentang pengertian suara hati, kemudian cara kerja suara hati dan segi-segi suara hati itu sendiri. Nah, maka kita akan mencoba memasuki materi yang pertama dari bab 2 ini, dan saya beri judul di sini bab 2 suara hati bagian yang pertama. Nah, pada bagian pertama ini juga nanti akan sekaligus menjawab pertanyaan berkaitan dengan soal yang sudah saya berikan dalam pertemuan sebelumnya. Ketika kalian saya minta untuk mencari dari media, entah dari internet, dari buku, dari koran, majalah atau apapun namanya, untuk mencari pengertian suara hati. Suara hati itu apa? Kemudian bagaimana cara kerja suara hati? Nah, ini 2 pertanyaan yang saya berikan sebelumnya, dan 2 pertanyaan yang saya berikan itu akan terjawab di sini. Maka silakan disimak dengan baik materi berikut ini. Kita mulai dari poin yang pertama di bagian pertama ini, yakni kita mulai dari pengertian suara hati. Suara hati, ya, suara hati atau orang sering menyebutnya dengan istilah hati nurani. Nah, suara hati atau sering disebut dengan istilah hati nurani. Apa toh sejatinya suara hati atau hati nurani itu? Suara hati atau hati nurani adalah
daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, serta berusaha menghindari perbuatan jahat dan menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Maka saya sampaikan di awal tadi bahwa ketika di materi bab 1 kita sudah mempelajari bahwa manusia memiliki kemampuan yang membedakan dengan makhluk ciptaan lainnya. Salah satunya adalah kemampuan berakal budi. Maka kemampuan akal budi itu ada kaitannya dengan konteks suara hati ini. Sekali lagi, suara hati atau yang sering disebut dengan hati nurani adalah daya atau kemampuan khusus seseorang dalam membedakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, berusaha menghindari perbuatan jahat atau perbuatan tidak baik itu, serta menilai baik buruknya perbuatan itu berdasarkan akal budi. Nah, artinya suara hati ini merupakan daya atau kemampuan khusus yang memang hanya dimiliki oleh seseorang itu untuk membedakan ini perbuatan baik, ini perbuatan tidak baik. Kemudian setelah orang mengetahui bahwa oh itu baik, itu tidak baik, dia berusaha untuk menghindari perbuatan yang tidak baik dan memilih perbuatan yang baik. Kenapa orang bisa memilih perbuatan yang baik? Dia sebelumnya sudah bisa menilai kalau perbuatan tidak baik itu akan seperti ini, kalau perbuatan baik itu akan seperti itu. Dari situlah dia akan bisa menilai baik buruknya tindakan dan kemudian dia akan memilih perbuatan yang baik itu. Dari mana itu didapatkan? Dari kemampuan akal budi. Itu ya, berkaitan dengan pengertian suara hati. Setiap orang memiliki yang namanya suara hati atau hati nurani itu. Nah, suara hati merupakan bentuk dari sebuah kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati setiap manusia. Dalam hati setiap manusia, dalam diri pribadi setiap manusia itu terdapat yang namanya suara hati. Orang tidak bisa mengelakkan itu. Nah, kesadaran moral yang dimaksudkan di sini karena kesadaran moral ini karena berhubungan langsung dengan situasi konkret atau hidup sehari-hari seseorang, hidup sehari-hari kita. Nah, maka dari sini kita sejak kecil sudah diajari oleh orang tua kita, oleh lingkungan di sekitar kita, juga di lingkungan sekolah dan lingkungan dimanapun kita berada, kita diajari, oh nak itu perbuatan baik, itu baik nak, itu tidak baik nak. Misalnya, nah pembedaan atau distingsi antara oh itu baik, itu tidak baik yang sudah kita pelajari sejak kita kecil hingga kita dewasa seperti pada masa sekarang ini, itu merupakan bentuk upaya supaya kesadaran moral itu ada dalam diri kita. Maka sampai saat ini kita tahu, oh kalau mencuri itu tidak baik, kalau berbuat jujur itu baik. Dari mana kita tahu bahwa mencuri itu tidak baik, berbuat jujur itu tidak baik? Mencuri itu tidak baik, lalu berbuat jujur itu baik, menolong itu baik. Ya karena hal itu kita dapatkan, kita pelajari entah dari orang tua, dari agama, dari lingkungan sekitar kita, dan lingkungan dimanapun kita berada. Hal-hal itulah yang terus tertanam dalam pribadi kita dan terus akan memberi kesadaran dalam pribadi kita berdasarkan akal budi.
Dalam hal ini, suara hati itu membawa seseorang sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Baik dia sebagai makhluk pribadi dalam dirinya sendiri, makhluk sosial dalam relasi dengan sesamanya, maupun sebagai makhluk Tuhan, sebagai seorang religius, sebagai seseorang yang menyadari bahwa religius dalam artian di sini seseorang yang menyadari bahwa dia itu adalah sebagai makhluk Tuhan, makhluk beragama. Itu ya. Maka suara hati itu ada dalam diri setiap orang. Kalau orang mengatakan, "Pak, saya tidak punya suara hati," apa ya? Gitu kan? Ketika kita tahu, oh itu baik, itu buruk. Nah, itu sudah merupakan bentuk kesadaran moral. Kalau tidak ada kesadaran moral dalam diri kita, kita tidak akan tahu itu baik, itu buruk. Tapi karena kita punya yang namanya kesadaran moral, maka kita akan tahu sesuatu itu baik dan sesuatu itu buruk. Yang diharapkan kita nanti akan memilih sesuatu yang baik. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kerja suara hati atau hati nurani itu? Ya, cara kerja suara hati atau hati nurani itu. Ketika kita sudah tahu, oh itu baik, itu buruk. Lalu kok kita bisa memutuskan sesuatu itu yang baik dan harus kita pilih itu dari mana asalnya? Cara kerjanya kurang lebih seperti ini. Sebelum tindakan dilakukan yang pertama. Sebelum tindakan dilakukan, biasanya hati nurani atau suara hati akan menyuruh bila perbuatan itu baik dan akan melarang jika perbuatan itu buruk. Ya, akan menyuruh bila perbuatan itu baik dan akan melarang jika perbuatan itu buruk. Kemudian pada saat tindakan dilakukan, suara hati atau hati nurani itu akan terus menyuruh untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Nah, kemudian setelah tindakan itu dilakukan, sesuatu tindakan kita lakukan, hati nurani akan memuji jika perbuatan kita itu sesuai dengan kata hati. Artinya hati nurani akan memuji jika perbuatan kita itu baik dan akan membuat kita gelisah kalau perbuatan itu buruk, ada yang kita lakukan itu buruk atau jahat. Artinya sebelum tindakan dilakukan itu kita biasanya masih akan menimbang. Oh itu baik atau buruk. Kemudian pada saat kita akan melakukan tindakan, pasti akan mengatakan, ayo lakukan yang baik, jangan lakukan yang tidak baik. Nah, kemudian setelah tindakan dilakukan itu maksudnya setelah kita melakukan dan kita setelah memberikan keputusan kita melakukan yang baik atau yang buruk. Contohnya, saya beri contoh konkret. Ketika ulangan, ada istilah mencontek. Nah, sebelum tindakan dilakukan, sebelum mencontek, misalnya, sebelum mencontek, sudah muncul dalam dirinya ulangan matematika ini susah. Kalau menghafal rumusnya ini otak saya ini selalu ngeblank, maka saya ngepek sajalah, saya akan mencontek sajalah rumus-rumusnya. Toh Bapak Ibu guru matematika pasti tidak akan tahu, Pak Pran nggak akan tahu, Pak Widodo nggak akan tahu, Bu Katarina juga nggak akan tahu, misalnya ya dalam pelajaran matematika misalnya. Lalu ada niat kalian untuk mencontek. Ketika akan mencontek maka
secara otomatis dalam hatimu ada semacam pertentangan. Mencontek, tidak. Mencontek, tidak. Itulah yang dinamakan sebelum tindakan dilakukan. Nah, ketika tes pada saat ulangan, kalian akan mengambil contekan, akan mengambil kepean, contekan. Entah yang kalian simpan di mana itu misalnya kan. Kalian simpan di kaos kaki atau di mana itu. Mencontek. Akan kemudian ketika akan mengambil pun kalian akan ragu-ragu. Mencontek tidak ya? Jadi tidak. Seandainya kalian jadi mencontek dan mengambil kepean itu, ulangan bisa dikerjakan dengan lancar, ya kan? Ulangan bisa dikerjakan dengan lancar. Kemudian tipe waktunya untuk mengumpulkan ulangan. Ulangan dikumpulkan, jebret. Lalu setelah selesai ulangan, setelah selesai ulangan, kalian akan merasa gelisah. Mengapa gelisah? Karena apa yang dilakukan tadi itu sudah tahu bahwa itu perbuatan keliru, tetapi terus dilakukan demi mendapatkan nilai yang besar. Nah, ketika kalian gelisah, ketika kalian merasa risau, merasa takut sana sini, setelah kalian mencontek, hati kalian tidak tenang, itulah yang namanya setelah tindakan dilakukan. Nah, seandainya tadi kalian yang merencanakan untuk mencontek, lalu pada saat akan mencontek kalian tidak jadi. Artinya kalian menuruti suara hati. Tidak jadi mencontek, bahwa tahu perbuatan mencontek itu tidak baik. Maka kemudian saya urungkan niat saya untuk mencontek. Saya masukkan lagi ke kaos kaki saya. Nggak jadi mencontek, salah. Dapat 5 nggak apa-apa, yang penting murni. Misalnya gitu. Nah, lalu setelah selesai ulangan, begitu guru mengatakan kumpulkan kertas ulangannya. Kertas ulangan kalian kumpulkan, dan kalian di situ tanpa ada masalah. Merasa enjoy. Nanti dapat berapa ya. Nah, ketika kalian merasa tenang, merasa itu karena apa? Merasa tenang karena tidak mencontek. Ya, tidak dapat 5 nggak apa-apalah, yang penting murni. Nah, misalnya gitu. Itu sudah merupakan contoh perbuatan kecil untuk mengikuti suara hati atau hati nurani. Intinya di sini bahwa suara hati atau hati nurani itu selalu mengarahkan kita ke perbuatan yang baik. Lalu ketika kita melakukan tindakan yang tidak baik, dan kita merasa gelisah, tidak tenang, itulah cara kerja suara hati atau hati nurani setelah tindakan dilakukan. Gitu ya. Maka berdasarkan cara kerja suara hati atau hati nurani ini, kejujuran itu hanya milikmu, milik pribadi dalam urusannya pertama-tama dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saran saya, junjung tinggi nilai kejujuran. Karena kejujuran yang kamu tanamkan sekarang itu akan berpengaruh sampai nanti kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu ya. Maka saran saya berkaitan dengan cara kerja suara hati atau hati nurani ini, mari kita tanamkan kejujuran. Karena pada dasarnya hati kita itu sudah menyarankan supaya kita berbuat jujur, supaya hati kita itu berbuat baik. Dan selalu melarang kalau kita itu berbuat tidak baik atau berbuat jahat.
berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan ulangan. Tidak usah menggunakan hal-hal yang dalam tanda kutip curang. Lakukanlah dengan baik, lakukanlah dengan jujur. Misalnya, saya contohkan tadi berkaitan dengan mencontek. Orang mencontek mendapatkan nilai 99,9. 9 misalnya, 100 kurang 01, 99,99 karena mencontek. Sementara yang tidak mencontek mendapatkan nilai 50. Memang secara kasat mata, secara kelihatan 99 lebih besar, 50 lebih kecil. Akan tetapi dalam relasimu dengan Tuhan, dalam suara hati, dalam kaitannya dengan kejujuran, akan lebih bernilai nilai 50 itu ketimbang nilai 99,99 yang diperoleh dengan cara yang tidak jujur. Itu ya. Para siswa yang terkasih, itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan cara kerja hati nurani atau suara hati, supaya kita juga bisa bertindak dengan jujur. Kalau kita bisa bertindak jujur, itu kita tenang kok. Ya, itu. Nah, sering orang tidak jujur, ya, karena demi mendapatkan nilai, demi dipuji oleh orang lain, maka kita berbuat tidak jujur. Tolong itu diurungkan saja. Mari kita junjung tinggi nilai kejujuran. Pertama-tama nilai kejujuran itu adalah dalam hubunganmu secara pribadi, dalam dirimu sendiri sebagai makhluk pribadi, dan terutama dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu ya. Baik, para siswa yang terkasih, kita lanjutkan. Poin yang ketiga. Kita sekarang akan berbicara tentang segi-segi suara hati atau hati nurani itu. Kalau tadi sudah pengertian, cara kerjanya seperti apa? Cara kerja suara hati itu sebenarnya sudah ada dalam diri kita setiap saat kita mengetahuinya. Sebenarnya setiap saat kita alami, hanya mungkin kurang kita sadari. Sejak kita bangun sampai nanti tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Itulah kita, hati nurani kita, suara hati kita itu sudah bekerja. Itu. Hanya tergantung kita menyadari enggak? Kita mau mengikuti suara hati enggak? Nah, itu tinggal persoalannya. Nah, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Segi-segi suara hati atau hati nurani. Ada 3 segi suara hati atau hati nurani. Pertama, segi waktu. Yang dari segi waktu itu pembagiannya sama seperti cara kerja tadi. Sebelum tindakan dilakukan, pada saat tindakan dilakukan, setelah tindakan dilakukan. Segi hati nurani. Yang kedua, dari segi benar tidaknya. Yakni dapat dilihat dari perbuatan itu benar atau keliru. Perbuatan itu benar atau tidak benar. Nah, lalu dari segi benar tidaknya, itu kita bisa melihat dari yang ketiga ini dari segi pasti tidaknya, ya. Bukan benar tidaknya. Saya edit dulu. Ya. Oke, sudah. Kita tadi sampai pada segi pasti tidaknya. Dari segi pasti tidaknya itu berkaitan dengan pasti dan bimbang. Maka yang dinamakan segi. Segi itu artinya kita melihat sisi hati nurani, kepribadian kita yang ada dalam diri kita itu dilihat dari mana toh? Oh, dilihat dari segi waktu, dari segi benar tidaknya, pasti tidaknya, berdasarkan perbuatan itu ya. Segi waktu sebelum, pada saat, setelah tindakan dilakukan, berkaitan dengan tindakan. Segi benar tidaknya, dari itu bisa dilihat benar dan keliru berdasarkan tindakan. Dan juga segi pasti tidaknya, itu ada kata hati yang pasti dan bimbang juga berdasarkan
tindakan. Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Dari segi waktu, hati nurani dapat berperan sebelum tindakan dibuat. Biasanya hati nurani akan menyuruh bila perbuatan itu baik dan akan melarang jika perbuatan itu buruk. Itu yang dari segi waktu sebelum tindakan dilakukan. Pada saat tindakan, hati nurani dapat berperan pada saat tindakan dilakukan. Dalam artian ini, hati nurani akan terus menyuruh jika perbuatan itu baik dan melarang jika perbuatan itu buruk atau jahat. Kemudian yang ketiga, dari segi waktu, hati nurani dapat berperan sesudah tindakan dibuat atau tindakan dilakukan. Dalam hal ini, hati nurani akan memuji jika perbuatan itu baik dan akan membuat kita merasa bersalah dan menyesal jika perbuatan itu buruk atau jahat. Yang kita putuskan itu buruk atau jahat. Itu akan membuat kita menyesal. Ini berdasarkan dari segi waktu. Kalau kita melihatnya dari segi waktu itu kira-kira prosesnya seperti ini. Sebelum tindakan dilakukan, pada saat tindakan dilakukan, setelah tindakan dilakukan. Ya kira-kira dari segi waktu ini penjelasannya hampir sama dengan tadi cara kerja suara hati. Itu ya. Kemudian penjelasan yang kedua, yakni kalau kita melihat dari sisi benar tidaknya, dari segi benar tidaknya. Kalau sudah dipastikan hati nurani itu benar, dikatakan hati nurani benar, itu berarti kata hati itu cocok dengan norma objektif. Apa itu artinya norma objektif? Norma-norma, kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dalam agama, dalam kehidupan bernegara itu secara umum. Artinya benar bukan menurut saya, tetapi benar memang sejatinya benar, gitu loh. Kita bisa membedakan itu. Kalau benar menurut saya itu belum tentu benar menurut masyarakat, belum tentu benar menurut kaidah agama, belum tentu benar menurut negara. Maka dikatakan hati nurani benar jika kata hati kita itu cocok dengan norma objektif. Dan hati nurani yang keliru, artinya jika kata hati kita itu tidak cocok dengan norma objektif, maka ukuran benar tidaknya, benar dan kelirunya itu sekali lagi bukan berdasarkan pandangan pribadi kita. Bukan berdasarkan pandangan pribadi saya, bukan berdasarkan pandangan pribadimu, tetapi dalam kaitannya dengan norma objektif. Dengan tata aturan, dengan kebiasaan, dengan kaidah ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sekali lagi tadi ya, di masyarakat, di agama, dalam negara dan lain sebagainya. Dimanapun kita berada. Ini. Maka istilah benar dan tidak itu bukan berarti kata hati nurani saya itu salah. Hati nurani saya itu tidak benar. Hati nurani saya itu keliru. Nah, ukuran benar tidaknya, keliru tidaknya itu bukan berdasarkan ukuran saya sekali lagi ya. Ini. Itu segi benar tidaknya dari hati nurani. Artinya kalau cocok dengan norma-norma objektif itu berarti benar, kalau tidak cocok dengan norma objektif itu berarti tidak benar. Yang ketiga, kita lihat segi hati nurani dari pasti tidaknya. Hati nurani yang pasti, ketika kita bisa mengatakan hati nurani yang pasti, artinya secara moral dapat dipastikan bahwa hati nurani itu tidak keliru. Bagaimana cara mengetahui itu keliru atau tidak? Cara mengetahui itu keliru atau tidak, yakni berdasarkan tadi kesesuaian dengan norma objektif, dengan norma, dengan ketentuan, dengan kaidah yang ada dalam masyarakat itu seperti apa. Kalau dalam masyarakat itu sudah pasti sudah benar, dalam lingkungan
lingkup beragama itu benar, dalam lingkup bernegara itu benar, dipastikan bahwa itu benar. Apa contohnya? Berkaitan dengan mencuri. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bernegara, namanya mencuri itu pasti tindakan yang tidak benar. Maka sudah dipastikan bahwa mencuri itu tidak benar. Kita mendapat kesimpulan mencuri itu tidak benar dari mana? Dari sesuatu norma yang objektif tadi. Dan itu sudah bisa dipastikan bahwa itu tidak benar. Kalau bersifat jujur itu benar. Dari mana? Oh, dari norma agama, norma masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara. Nah, dan sehingga kita bisa memastikan, oh itu benar. Ya, itu. Kemudian, hati nurani yang bimbang, artinya masih ada keraguan di dalamnya. Masih ragu, ini benar atau tidak? Ini keliru atau tidak? Gitu ya. Apa contohnya? Nah, contohnya kalau pada masa remaja, kalau pacaran, berkaitan dengan pacaran misalnya, kalau saya bersalaman dengan pacar saya itu benar atau tidak ya? Nah, misalnya, kalau misalnya kalian masih meragu bahwa itu kalau salaman dengan pacarmu, pada masa pandemi seperti sekarang ini, saya salaman dengan pacar saya itu benar nggak ya? Saya itu kalau nggak salaman dengan dia, apalagi ini sudah lama nggak ketemu, ini rasanya wah gitulah kira-kira ya. Maka ketika ada semacam kebimbangan seperti itu, itulah yang dinamakan hati nurani yang bimbang. Mengapa bimbang? Pada masa pandemi kan tidak boleh, pada masa pandemi seperti sekarang ini kan kita harus jaga jarak. Tiba-tiba ketemu dengan pacarnya, salaman nggak ya? Salaman nggak ya? Nah, itu artinya ketika masih ada kebimbangan. Ya, maka segi pasti tidaknya itu artinya hati nurani yang pasti dan bimbang. Maka apakah ada kalanya orang mengalami kebimbangan? Ada. Itu ya. Nah, ini misalnya di rumah tidak ada jam. Tidak ada fasilitas jam. Kemudian HP tidak ada, radio tidak ada, televisi tidak ada. Artinya sarana komunikasi keluar tidak ada. Kemudian kalian ragu, itu sudah waktunya berdoa atau belum? Kalau dalam agama Katolik misalnya, itu sudah waktunya Angelus atau belum? Kemudian dalam agama Islam misalnya, itu sudah waktunya sholat atau belum? Kebetulan misalnya di daerah itu jauh dari misalnya daerah sangat terpencil misalnya, ini sudah waktunya Angelus belum? Ini sudah waktunya sholat, sudah waktunya beribadah atau belum? Ketika muncul seperti itulah yang dinamakan dengan hati nurani yang bimbang. Ya, apakah kita pernah mengalami kebimbangan berkaitan dengan hati nurani, suara hati? Pasti. Apalagi kalian tingkat SMA, mau pacaran, mau memilih, saya itu disenangi oleh A dan B. Si A itu orangnya baik sekali, si B juga sama baiknya dengan A. Saya memilih A atau B ya. Si A sudah nembak saya, si B juga sudah nembak saya. Saya bimbang ini mau memilih yang mana. Mau memilih menerima tembakannya A atau menerima tembakannya B, misalnya gitu kan, ketika berpacaran. Lalu ketika kalian mengalami kebimbangan, itulah dinamakan dengan hati nurani yang bimbang. Ini berkaitan dengan segi pasti tidaknya
hati nurani yang pasti dan bimbang. Ada kalanya hati nurani itu mengalami kebimbangan. Apa contohnya? Itu yang sudah saya sebutkan di atas. Sebagaimana sudah saya sebutkan baru saja. Nah, itu para siswa yang terkasih berkaitan dengan segi hati nurani. Dari segi waktu, segi benar tidaknya, dan dari segi pasti tidaknya. Nah, artinya bahwa dalam hal ini suara hati nurani itu ada dalam diri setiap pribadi kita masing-masing. Tinggal kita menyadari sikap kita terhadap hati nurani, suara hati kita itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Nah, ini para siswa yang terkasih berkaitan dengan hati nurani atau suara hati. Lalu sampai di sini dulu ya. Materi berikut tentang pedoman suara hati, fungsi suara hati, dan sikap kita terhadap suara hati akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Tugas kalian hanya menonton, menyimak video yang saya berikan ini saja. Karena apa yang saya sampaikan ini merupakan penjelasan dari dua pertanyaan yang sudah saya berikan sekitar 1 atau 2 pekan yang lalu ketika kalian saya minta untuk mencari pengertian hati nurani, suara hati, dan cara kerja suara hati atau hati nurani itu. Ya. Demikian para siswa, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa dalam pertemuan berikutnya dengan materi masih kelanjutan tentang suara hati. Terima kasih. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Dan mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu dalam pertemuan berikutnya. Sekali lagi, untuk hari ini tidak ada tugas yang perlu dikumpulkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur, dan dalam cinta serta kasih Tuhan selalu. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan mari kita semua mengikuti protokol-protokol kesehatan yang telah diamanatkan, dianjurkan oleh lingkungan dan pemerintah setempat dalam lingkungan dalam negara kita berada. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita semua. Amin.